Alhamdulillah sehat ya. Kemudian Andriasa. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Ketua kelas bisa menuntut Tuhan. Bersyarat, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Untuk meningkatkan semangat kita, untuk meningkatkan kebersamaan kita, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap SMK 17 Uring, marilah kita menyuarakan yel-yel kita. Oke, siap ya? Ya. Silakan berdiri. Bersemangat. Oke. SMK. Bisa. SMK. Bisa. SMK 17 Uring. Bisa. Berkreasi. Luar biasa, jangan bos. Pak Indra selanjutnya akan mengecek kerapian kalian. Apakah ada yang rambutnya masih panjang atau rambutnya ada yang diberi pewarna? Silakan berdiri dulu. Oke. Udah bagus ya. Jadi pada saat pertemuan kemarin Pak Indra sudah ingatkan bahwa kerapian itu juga penting ya. Mengecek kehadiran kalian. Yang pertama Aditya Ardana. Oke. Kemudian Ahmad Arifianto. Oke. Awidia. Oke. Andriansa. Yang keras. Ahmad Zaki. Alvin Dwi. Alvin kemarin tidak masuk, kemana Alvin? Ya, acara keluarga. Ada acara keluarga. Jadi kemarin tidak memberikan pemberitahuan ya kepada guru maupun ketua kelas atau wali kelas. Jadi kedepannya apabila kalian itu ada urusan keluarga ataupun sakit sehingga tidak masuk sekolah, mohon untuk memberikan keterangan ya, entah itu lewat surat maupun lewat WA ya. Jadi agar bapak ibu guru di sekolah ataupun ketua kelas itu tahu tentang keberadaan kalian. Kemudian Ahmad Arifianto. Nah, Ahmad Arifianto ini kira-kira suasana hatimu saat ini nomor berapa? Nomor satu. Khawatir. Ada apa ini? Kenapa kok khawatir? Khawatir apabila tidak bisa memahami materi yang akan disampaikan Pak Indra. Pegang HP, membuka HP. Saya akan melakukan pretest untuk kalian. Nah, di sini sudah ada barcode. Nah, sudah ada barcode. Silakan barcode ini
di-scan. Nanti akan muncul link yang masuk ke dalam Google Form. Tolong untuk dikerjakan sendiri, jangan tanya ke temannya. Temannya juga belum tahu atau belum tentu kalau benar. Kalian tahu nggak? Ini adalah gambar apa? Gambar apa? Coba Ardana. Ini gambar apa? Ini panjang. Crankshaft. Kemudian Doni, ini gambar apa? Gambar piston. Terus yang tengah ini stang piston. Ya. Jadi ada 3 komponen di sini. Nah, pada mesin kendaraan roda 4 itu memiliki banyak komponen. Salah satunya adalah crankshaft atau porosengkol. Ya, crankshaft atau porosengkol. Yang fungsinya adalah untuk mengubah gerakan naik turun piston, ya, gerakan naik turun piston diubah menjadi gerakan putar porosengkol. Yang digunakan untuk mengukur diameter crank jurnal maupun diameter crank pin. Nah, Buya silakan. Menggunakan alat ukur namanya mikrometer. Betul. Apakah tidak bisa menggunakan feeder caliper? Apakah tidak bisa menggunakan feeder caliper? Bisa. Cuma nanti ketelitiannya yang beda. Lebih akurat daripada mikrometer alasannya. Jadi alat yang digunakan nanti kita menggunakan mikrometer. Mikrometer ini digunakan untuk mengukur daripada diameter crank jurnal dan diameter crank pin. Jadi kita nanti berdiskusi masalah itu dan kemudian melaksanakan praktek permasalahan itu. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti apa? Yang pertama di sini memahami konsep, ya, memahami konsep pengukuran dan tingkat ketelitian alat ukur mikrometer skrup, ketelitian 0,01 mm dengan yang pasti dengan baik dan benar, itu wajib, dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, melaksanakan prosedur pengukuran menggunakan alat ukur mikrometer skrup ketelitian 0,01 mm dengan bantuan media yang bervariasi. Video ini nanti silahkan dicermati, dipahami, sekiranya yang penting itu silahkan dicatat, ya, dicatat. Dan misalkan ada yang perlu ditanyakan setelah video ini nanti selesai, silahkan ditanyakan ke saya. Ya. Oke. Langsung saja daftar. Dua, tiga, empat, ini trending untuk model prosedur ini. Kemudian menunjukkan dan itu ada 1, 2, 3. Jadi di sini trendingnya ada 4. Kemudian menunjukkan sampai 50 mm pastikan sebelum kita laksanakan kita kalibrasi benturan dari dasarnya belum
seperti ini ya. Nanti proses pengukurannya ya. Tapi diusahakan pada saat pengukuran itu posisi skala utama maupun skala nonius itu diusahakan sesuai sejajar dengan mata kita. Jaga kerja kren jurnal dan kren bin itu yang diukur ya, yang diukur itu ada 2 sumbu ya. Yang diukur ada 2 sumbu. Jadi sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu X nanti seperti ini, sumbu Y posisinya berdiri seperti ini. Ya. Alat ukur mekanik mikrometer seperti ini. Nah, tetapi alat ukur yang kita gunakan nanti tingkat ketelitiannya ya, skala ketelitiannya itu adalah 25 sampai 50 mili. Tingkat ketelitian ini 25 sampai 50 mili. Ya, skala ketelitiannya. Untuk tingkat ketelitiannya adalah 0,01 mili. Skala ketelitiannya 25 sampai 50 mili, sedangkan tingkat ketelitiannya adalah 0,01 mili. Jelas ya? Pembacaan hasil pengukuran. Nah, jenis-jenis mikrometer ditinjau dari tingkat ketelitiannya ya. Mikrometer ketelitian 0,01 mili, kemudian 0,002 mili, yang ketiga 0,001 mili. Ditinjau dari pembacaan ukurnya ini adalah anvil. Kemudian apa? Spindle. Yang ketiga skala utama. Ada skala nonius. Ada knerlet grip. Ada ratchet. Kemudian ada pengunci atau lock nut. Ada sleeve, kemudian ada timbel, kemudian ada frame, si frame. Ya, ini adalah bagian-bagian daripada mikrometer itu sendiri. Nah, fungsinya apa? Kira-kira apa fungsinya? Anvil ini fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Apa fungsi? Salah satu fungsi daripada mikrometer untuk mengukur diameter luar. Jadi diameter itu ada 2, diameter luar dan diameter dalam. Jadi yang dikatakan Buyuk tadi sudah benar untuk mengukur diameter sebuah benda atau suatu. Oke, berikutnya. Terima kasih. Apa itu kalibrasi? Nanti akan saya jelaskan di belakang sebelum kita melaksanakan praktek. Yang kedua adalah bukalah rahan dengan memutar ke kiri pada skala putar. Ke kiri, ke kanan ya. Yang selanjutnya adalah masukkan benda yang akan diukur pada rahan putar kembali skala putar sampai tepat. Kemudian putarlah pengunci lock nut. Jika sudah mengukur, keluarkan benda, ya, keluarkan benda dan baca hasil pengukurannya. Sama dengan yang ada di video tadi. Ya. Yang penting apa? Yang penting skala utama dan skala nonius ini pada saat pengukuran ini harus sejajar dengan mata. Biar kamu lebih mudah untuk membaca hasil pengukurannya, tidak miring atau malah kebalik, itu kan udah mungkin ya. Harus sejajar dengan mata. Nah, posisinya seperti ini. Kalau ini dibalik gini, gimana Pak? Dari tangan harus lurus. Ini yang paling penting. Kemudian cara pembacaan mikrometer stroke.
cara pembacaannya bagaimana? Tadi di sini skala apa? Skala utama. Skala utama. Di sini skala harmonius. Skala atas atau skala utama? Ya, itu agar tahu cara kalibrasi itu seperti apa. Ayo silakan, maju. Udah 3. Posisi garis ini kan tidak lurus dengan 0. Ya. Ini padahal sudah Pak Indra kunci. Garis ini harus diluruskan dengan 0. Caranya bagaimana? Dengan ini. Ini dimasukkan sini. Silakan. Terus yang ini tolong untuk menghadap ke belakang, ke depan. Sudah ya? Di situ saya sudah menyiapkan yang pertama ada V-block atau meja. Nanti akan masuk di LKPD. Yes, kalau sudah silakan diselesaikan untuk proses pengukurannya. Silakan. Ada setter yang udah ada setter. Tuh. Sampai ini. Yo, LKPD-nya dibuka dulu LKPD-nya. Gitu loh, nggak perlu seperti ini. Kalau seperti ini coba gimana ngelihatnya? Miring ya. Nah, kalau seperti ini, makanya ini fungsinya V-block gitu loh. Bisa diputar, jadi kalian lurus dengan mata. Coba yang lain, misalkan ada pertanyaan, ada kesulitan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin berpresentasi mengenai alat ukur mikrometer. Oke, yang saya pegang ini adalah alatnya yang bernama mikrometer, yaitu alat untuk mengukur diameter suatu benda atau diameter luar dan dalam. Sebelum kita menggunakan alat ini, alangkah baiknya kita harus mengkalibrasi terlebih dahulu. Yaitu bagaimana cara mengkalibrasinya? Ya ini teman-teman. Di belakang sini ada lubang untuk penyetelan, dan untuk menyetelnya kita membutuhkan kuncian ini. Ini untuk menyetel. Atau dimasukkan ke sini, dan kita sebelum itu harus menghabiskan dulu ini putaran ini. Bagus. Itu keren pinnya atau keren jurnalnya? Keren jurnal, pin. Keren pinnya ya? Iya Pak, pin. Ini kita mengukur keren pin ya teman-teman. Fokus.
di sini. Sumbu Y. Yang pertama tadi kita mengukur sumbu X dan kita ini sekarang sedang mengukur sumbu Y. Empat dua koma empat untuk sumbu Y kita mendapatkan hasilnya 42,93 mm. Oh iya. Oke, dan itulah tadi cara menggunakan alat ukur mikrometer ini. Silakan yang lain, mungkin ada yang bertanya. Silakan. Apakah teman-teman ada yang bertanya mengenai alat ukur ini? Ya, silakan bertanya. Oh, ada yang Baik, kelompok satu, silakan bertanya. Bila diameter dari pengukuran segitu apakah masih layak untuk terus dipakai jika ada keharusan? Masih ya. Kalau sekiranya segitu masih bisa dipakai. Ya, untuk pengukuran yang tadi termasuk masih layak untuk dipakai. Oke. Udah? Yang lagi yang kelompok dua, udah, nggak ada? Saya dipahami ya. Udah, silakan ditutup. Oke, sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian tangan. Langsung. Ayo, segera. Dan untuk yang sumbu X ukurannya 49,14 mm. Jadi intinya bagaimana? Intinya berarti masih layak untuk dipakai. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada silakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pengukuran crankshaft menggunakan alat mikrometer. Di sini kita langsung saja ukur crankpin-nya langsung saja. Di sini menentukan hasilnya 47,98 mm. Hasilnya crankpin adalah 47,98 mm. Nah, kemudian crank jurnalnya hasilnya 49,97 mm. Jadi ya masih layak untuk digunakan. Oke. Ada yang tanyakan? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, akan ditutup. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Hostess di bagian ini ya, atau bisa pakai link. Sudah, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Silakan. Saya melihat hasil pekerjaan kalian, jadi ada satu anak yang masih belum sesuai dengan KKM. Ada satu anak ganda ya, ganda. Untuk yang lainnya sudah bagus, sudah sesuai dengan standar KKM. Oke, silakan kasih plus-nya dulu. Ini karena nggak boleh yakin, tetap semangat ya. Nih. Jadi penggunaan mikrometer itu kalian harus lebih ditekankan lagi pada pembelajaran skala non-unitnya, harus lebih teliti lagi. Dan pada saat penggunaan pengukuran benda kerja itu jangan menyulitkan kita untuk mengukur. Kalau sudah dikasih V-block, ya gunakan V-block semestinya, supaya kita melihat daripada melihat skala ini kita tidak kesulitan, gitu ya. Itu yang bisa kita sampaikan. Silakan ketua kelas. Siapa? Belum melakukan doa untuk agama dan masing-masing akan diberi keselamatan. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi jalan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.